ya, separuh kurang ya. 100 kali 100 ya, nanti hanya di matriksnya itu hanya matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah saja yang akan dipakai. Let each data point be a cluster. Repeat, merge the two closest cluster. Jadi yang dekat nanti digabungkan, nanti setelah digabungkan kemudian proximity matrixnya diperbarui lagi, ya. Oke. Ya, nah, ini belum ada visualisasinya, ntar lagi ada visualisasinya. Jadi Anda bayangkan gini aja, datasetnya ada 10 aja dulu. Instance-nya ada 10. Instance-nya ada 10, kemudian dari 10 itu kita buat matriks. Ya, misalnya instance-nya ada 10, terus kita buat matriks yang ukurannya 10 kali 10. Nah, di segitiga yang atasnya diagonal atau bawahnya diagonal, kita akan hitung jarak dari dari pasangan titik, pasangan instance di 10 tadi, ya. 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, dan seterusnya. Jadi kita jadi matriks jarak atau proximity matrix, distance matrix, nah, apapun bolehlah itu. Konsepnya adalah dia menghitung jarak antara dua instance. Nah, ini dia. Jadi kalau ada 12 instance ya berarti ukuran matriksnya 12 kali 12, tetapi tidak semuanya akan digunakan. Jadi hanya kombinasi 2 saja ya. Jadi dari diagonal itu kiri atas ke kanan bawah itu, nah itu bagian atasnya atau bagian bawahnya. Ya, bagian bawah diagonal atau bagian atas diagonal. Ya. Kemudian nanti digabung-gabungkan. Ya. Jadi kalau tadi ada berapa? 12 gitu ya. Matriksnya P1, P2, P3, P4, P5 sampai P12. Kali 12. Horizontal dan diagonal masing-masing 12. Ya, 12 kali 12. Maka separuhnya begitu ya, separuhnya dari 144. Nah, itu berapa? Nah, itu nanti akan saling bergabung. Itu bergabungnya satu persatu ya. Tidak kemudian terjadi secara paralel. Jadi dipilih dari P1 ke P2, P2, P3, P3 dan 4, atau yang ini ya, dari angka-angka yang ada di matriks ini, di proximity matrix, mana yang nilainya paling kecil. Itu kan jarak ya. Mana yang nilainya paling kecil. Kalau nilainya paling kecil kan berarti dia paling mirip gitu ya. Oke, baru kemudian digabungkan. Kalau ngelihat dari bakal dendrogram, ya ini kalau bacanya seperti ini, maka yang pertama kali di merge, yang pertama kali digabungkan adalah poin ketiga dan poin keempat, atau instance ketiga dan instance keempat. Itu yang pertama kali. Kok bisa kelihatan? Nah, itu dari dendrogramnya, garis horizontalnya yang paling rendah. Berarti dia yang pertama kali digabungkan. Ya, P3 dengan P4. Kemudian jarak terendah berikutnya, ya, jarak paling dekat selanjutnya adalah pasangan P10 dan P11. P10 dan P11. Maka itu digabungkan, kemudian garis horizontalnya itu sedikit di atas P3 dan P4. Ya. Oke, saya ulang lagi. Ini dari contoh ini asumsinya ya, dari banyaknya titik, dari itu dimensinya matriks, kelihatan bahwa jumlah instance dari dataset yang kita miliki adalah 12, P1 sampai P12. Nah, agglomerative hierarchical clustering yang populer biasanya namanya AGNES ya, agglomerative nesting. Jadi dari kalau menggunakan agglomerative nesting, kita mengasumsikan atau memulai dari
semua instance itu adalah cluster ya, atau cikal bakal cluster. Jadi di awal nanti akan ada cluster sejumlah instance. Kalau ini instance-nya 12 berarti ada 12 cluster yang isinya cuma satu-satu ya. Satu poin atau satu instance. Jadi ada 12 cluster yang isinya cuma satu. Ya, cuma satu instance. Berawal dari situ kemudian digabung-gabungkan, mana yang paling dekat gabungkan, mana lagi yang paling dekat gabungkan lagi, mana lagi yang paling dekat gabungkan lagi. Nah, ini kalau lihat dari dendrogram awalnya, paling dekat pertama adalah P3 dan P4. Kemudian paling dekat kedua adalah P10 dan P11. Ya, sayangnya yang di tengah-tengah ini ada titik-titik ya, bisa jadi ada yang lebih rendah lagi. Ya, tapi kita lihat yang bisa kita lihat dengan mata ya, yang di slide itu. Kemudian yang terdekat berikutnya adalah P9 dengan something yang ada di titik-titik itu. Itu dari matriks jarak atau proximity matrix, dia yang paling dekat berikutnya dan seterusnya sampai kemudian nanti ya semua di proses berikutnya akan menyatu ya, menyatu sampai jadi satu klaster yang besar ya. Nah, ini di gambar sebelah kiri itu ada C1, C2, C3, C4, C5 itu adalah hasil penggabungan klaster. Nah, kalau sudah digabung seperti itu, nanti proximity matriksnya akan beda. Kalau tadi 12 kali 12, ini proksinya karena klasternya hasil penggabungan tadi sudah tinggal 5 klaster, ya menghasilkan 5 klaster. Kalau tadi sudah digabung. Ada yang isinya 3, ada yang isinya 2, begitu. Nah, maka matriks jaraknya atau proximity matrix sekarang jadi 5 kali 5, bukan 12 kali 12 lagi. 5 kali 5. Nah, kalau sudah dibuat 5 kali 5 gini, ngitung jarak lagi. Ya, ngitung jaraknya antar cluster. Wah, gimana Pak? Kalau instance ke instance bisa, karena nilai X, Y, Z-nya, nilai setiap atributnya kan tahu kita ya. Kita bisa ukur pakai pakai Euclidean distance, Manhattan distance, atau pakai cosine similarity, bisa pakai apapun ya, yang umum lah, yang umum dipakai untuk mengukur distance antara dua instance. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti ukur jaraknya kalau sudah bentuknya cluster ini gimana? Ambil titik yang paling dekat kah atau ambil titik yang tengah kah? Jadi antara cluster 1, cluster 2, nah, titik tengahnya di mana? Diukur jaraknya ke titik tengah yang cluster 2, diukur lagi dengan cluster 3 dan seterusnya. Ya, sampai segitiga atas atau segitiga bawahnya terisi dengan angka, bukan 0. Nah, yang agak perlu hati-hati, yang agak merepotkan memang ketika di intermediate situation, we want to merge the two closest clusters and update the proximity matrix. Nah, ini tadi pertanyaannya sama ya. Pertanyaannya nanti ini saya pakai instance yang paling luar atau gimana ini untuk mengupdate ya, mengupdate matriksnya ya. Atau tadi 12 kali 12 sekarang jadi 5 kali 5. Nah, ini gimana nih? Kan menggabungkan cluster. Apa yang mau di titik awal dan titik akhirnya mau dipakai itu yang mana gitu ya. Nah, ini dia. The question is, how do we update the proximity matrix? Ya. Jadi misal, wah setelah ini C2 atau cluster 2 dengan cluster 5 ini harus digabung. Nah, ini kan bentuknya cluster ya, sudah. C2 dan C5 bentuknya cluster, setidaknya masing-masing bawa satu anggota gitu ya. C2-nya atau cluster 2-nya bawa satu anggota, C5-nya bawa satu anggota. Ini di merge ya. Sudah tidak jadi 5 bulatan tapi sekarang jadi 4 bulatan. Karena yang 2 sudah digabungkan duluan.
Nah, maka proximity matrixnya kembali lagi berubah. Jadi 12 kali 12, kemudian jadi 5 kali 5, nah sekarang jadi 4 kali 4. Nah, sama pertanyaannya. Gimana caranya ngupdate proximity matrix? Nah, sebenarnya ada dua pertanyaannya ya, pertanyaan apa namanya, yang dipilih yang mana nih yang mau digabungkan? Ya, itu tadi sudah terjawab satu persatu dari yang paling dekat. Atau jaraknya paling pendek. Kemudian apa namanya? Ya, kita kan mau menggabungkan terus titik tengahnya ada di mana dan lain sebagainya ya. Nah, ini jawaban atas pertanyaan tadi. Matriksnya awal kan 12 kali 12. Kemudian setelah gabung tinggal 5 klaster ya, 12 titik tadi masing-masing jadi klaster. Kemudian digabung di tahapan berikutnya matriksnya jadi 5 kali 5. Gabung lagi ya, atau gabung satu matriksnya jadi 4 kali 4. Gabung lagi ya, saya seperti itu. Jadi ukuran atau dimensinya dari apa namanya, dari kelas hierarchical clustering itu selalu matriksnya berkurang satu-satu karena memang diambil yang paling pendek ya jaraknya. 12 kali 12, 11 kali 11, 10 kali 10, begitu seterusnya. Ya, nah kalau membuat matriks baru gampang lah, maksudnya membuat matriks baru itu ya cari yang paling dekat, terus itu digabungkan di baris dan kolomnya. Ya. Nah, ternyata tidak semudah itu juga gitu loh. Masih ada pilihan-pilihannya lagi. Bisa pakai minimal, bisa pakai maksimal, nilai maksimal ya dari dua jarak yang ada. Kemudian average, jarak rata-rata antar pasang gitu, antar pasangan di dua cluster group average itu. Kemudian distance between centroid, jarak antar centroid dua cluster. Kemudian ada cara yang lain lagi, ada objective function, ada words methods yang pakai mean squared error. Nah, kalau gambar begini nggak terlalu kelihatan juga. Ya, misalnya 50-50 lah nanti kalau sudah ada hitung-hitungannya. Nah, jadi dua klaster ini ngitung jaraknya bagaimana? Ambil jarak terluar kah? Atau yang paling jauh kah? Atau yang di tengah-tengah? Atau yang average-nya dan sebagainya. Oke, ini yang pertama similarity pakai mean. Maka yang diukur adalah yang nilai jaraknya, kalau di matriks jarak, nilai jaraknya yang paling kecil atau yang paling dekat. Nah, itu kan dua klaster itu ya, gambarnya dua klaster di slide. Nah, jarak antar dua klaster itu adalah nilai jarak dari dua titik terdekat di masing-masing klaster. Itu mean ya. Atau istilah umumnya itu single linkage. Single ya, SINGLE, linkage. Link ya, linkage ya, LINKEAGE, linkage, single linkage. Kemudian ada max. Kalau max itu berarti ambil jarak yang paling jauh. Nah, ini dalam rangka mengupdate isi matriks ya, matriks jarak. Kalau max dia ambil yang paling jauh. Mana itu yang paling jauh? Nah, itulah, itu yang dimaksud. Kemudian ada group average. Ya, ini agak repot karena masih harus menghitung jarak di masing-masing ini. Jarak antar masing-masing cluster, anggota masing-masing cluster. Kemudian ada distance between centroid, jadi ditentukan dulu centroidnya, kemudian jaraknya berapa sih gitu. Kemudian other methods driven by an objective function,
Bisa pakai yang lain. Kalau misalnya ada, biasanya ini penemu-penemu baru ya. Ini kayaknya pakai rumus yang ini lebih cocok ini. Ya. Masing-masing nanti punya masalah, punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian ada words methods. Nah, nanti ada. Oke, contoh ini. Proximity of two clusters is based on the two closest points in the different clusters. Jadi kalau titiknya ada 6, distance matrixnya seperti itu ya. Anda kalau lihat distance matrix atau proximity matrix sebenarnya yang ditengok cukup ya segitiga atas atau segitiga bawah. Diagonalnya nggak usah karena kan jarak terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi jarak antara P1 dengan P2, dengan P3, dengan P4, dengan P5, P6. Nah, gitu ya. Nah, dari sini, ya mulai dari sini dulu. Dari angka-angka yang ada di situ, jarak yang paling kecil di atasnya 0, ya. Jarak yang paling kecil itu yang mana? Sudah fokus? Mana jarak yang paling kecil? Antara berapa? Antara titik berapa sampai titik berapa? Itu sudah ada proximity matrix loh. Tinggal baca aja. Itu jarak ya. Untuk bisa mengisi proximity matrix harus ngitung jarak juga. Oke. Ya, dari situ kelihatan lah. Mudah-mudahan saya nggak salah baca ini karena angkanya penuh ini matriksnya. Tidak hanya segitiga atas atau segitiga bawah saja. Ada yang resign? Oh, ada yang jawab. 36 ya, 3 dan 6 betul. Jadi antara titik 3 dan 6 kalau menurut angka di sini ya. Kalau visual kita nggak bisa memastikan. Kalau menurut angka yang di proximity matrix atau distance matrix, yang paling dekat adalah P3 dan P6. Karena jaraknya hanya 0,11, 0,11. Maka ketika kita membuat atau mengupdate matriks berikutnya, jadi 5 kali 5 kan ya. 5 kali 5. Terus kemana itu dari 6 kali 6 terus jadi 5 kali 5. Ya tadi P3 dan P6 dijadikan satu. Ya, satu ini. Satu apa namanya? Jadikan satu baris satu kolom gitu ya. Jadi P6-nya hilang gitu, P3-nya dikasih label P3 dan P6. Ya. Lalu ini baru menentukan mana yang merging ya. Yang merging adalah yang jaraknya paling pendek. Nah, kemudian mengupdate yang 5 kali 5-nya tadi ya, 5 kali 5. Ini matriksnya 6 kali 6. Kalau mengupdate matriks 5 kali 5-nya terus bagaimana gitu. Nah, wah iya ini enggak dikasih contoh ya, enggak dikasih proses. Oke. Kita pakai Excel aja ya, kita pakai Excel. Ini saya perbesar 125. Oke. Nah, ini langsung double ini contohnya ya, langsung yang minimal, yang single linkage dan yang maksimal. Satu-satu kita bahas ya, satu-satu kita bahas. Saya tidak mau langsung dua, nanti ketukar-tukar metodenya. Ya, oke. Saya punya matriks jarak seperti ini. Ya, nah, anggap aja hanya ada 5 titik, 5 instance. Ya, dari matriks jarak ini kemudian saya bisa tahu yang paling dekat ya, atau yang paling mirip, istilahnya begitu ya, similarity matrix kan. Paling mirip atau paling dekat adalah B dengan D. Maka ketika mengubah dari 5 kali 5 menjadi 4 kali 4, B dan D ini jadi 1.
Nah, oke. B dan D jadi satu. Nah, sekarang jaraknya bagaimana ini? Nah, jaraknya bagaimana ini? BD dengan A, BD dengan C, BD dengan E ini bagaimana? Kalau A dengan C, A dengan E ini kan sudah ada. Di matriks sebelumnya kan sudah ada, tinggal masukkan lagi. Nah, yang ini loh, hasil penggabungan tadi dengan cluster yang lainnya terus bagaimana? Nah, cara yang pertama adalah dengan minimal atau single linkage. Jadi, BD dengan A itu dilihat B dengan A berapa, D dengan A berapa. Ini kebetulan B dengan A-nya 8 jaraknya, kemudian D dengan A itu 3. Maka karena tadi konsepnya adalah single linkage, diambil yang paling kecil. Nah, ini jadi 3. Ya, jadi 3. Kemudian BD dengan C, B dengan C berapa? B dengan C 5. Kemudian D dengan C 6. Ya, jadi hasilnya adalah 5. Minimal kan? Dan terakhir yang tadi D dengan E, B dengan E. Dapatnya 2. Ini dari 3 sama 2 ini yang lebih kecil adalah 2. Ya. Itu jadi 4 kali 4. Kemudian jadi 3 kali 3. Ingat, prinsipnya adalah ketika berpindah dari matriks misalnya 5 kali 5 jadi 4 kali 4, 3 kali 3, maka untuk bisa menjadikan seperti itu kita tetap milih jaraknya yang paling kecil. Ya. Milih jarak yang paling kecil, yaitu BD tadi dengan BD dengan E. Ya, jadi kalau digabung ya BDE begitu. Maka 3 kali 3-nya adalah A, ya, BDE, kemudian C. Ya, BDE dengan C yang ini, yang kolom UPQR ini ya. Sekali lagi, kalau mau mengubah dari ini, dari matriks yang besar ke matriks yang lebih kecil lagi, perhatikan apa namanya, jarak atau cari jarak yang paling kecil dari matriks yang ada sebelumnya baru digabungkan. Ya, itu baru membuat ini ya, mengecilkan apa matriksnya ya, belum mengisikan matriksnya. Ya, kalau mengisikan di sini contohnya ada 2 ya, dengan teknik single linkage dan complete linkage. Ya, jadi gabungannya nanti seperti ini. A, kemudian BDE, dan C. Nah, diagonal nggak usah dicari, pasti 0 caranya terhadap dirinya sendiri. A dengan A, 0, BDE dengan BDE, 0. Ya. Nggak ada isinya. Kemudian, nah problemnya adalah BDE dengan A berapa jaraknya? Ya. Ya, tinggal BD dengan A, C dengan A berapa? Diambil yang paling kecil. Itu minimal atau single linkage. Ya. Nah, lama-lama dia jadi satu kesatuan ya. Tadi A, BDE, C. Kemudian ternyata yang paling dekat adalah ABDE. Ya, sudah. Kemudian yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan terakhir ya, adalah C. Nah, K digabung dia A, B, D, E, C. Itu single linkage. Kalau complete linkage kebalikannya, dia pakai nilai paling jauh, nilai jarak yang paling jauh. Untuk mengisinya ya, untuk mengisi matriks ya. Kalau untuk membuat matriks baru, yang diperlukan adalah kesabaran dari yang menghitung.
Ya. Oke, dengan pendekatan complete linkage atau max, dia jadinya begini, sama jadinya 4 kali 4 karena sebelumnya 5 kali 5 ini jadi 4 kali 4. Tetapi yang dipilih adalah yang paling besar. Kalau tadi yang paling kecil. AB dengan AD, AB 8, AD 3. Oke. Maka kalau tadi 3, sekarang jadi 8 karena yang paling besar, nilai terbesar. Ya, begitu juga BD dengan C. BD dengan C yang terbesarnya adalah 6. Ini 5 dengan 6 yang paling besar kan 6. Kemudian BD dengan E jadi 3. Ya, jadi 8, 6, dan 3 ini adalah angka terbesar antara dua jarak. Ya, dua klaster. Dan begitu seterusnya ya. Kalau dari bergeser dari satu matriks ke matriks yang lainnya, ingat yang dipilih tetap yang paling kecil. Kalau untuk mengisi matriksnya, pendekatannya beda-beda seperti yang saya tampilkan ini ada 2. Ada single dan complete linkage. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Silakan. Oke, kalau gitu latihan. Cukup nggak ya? Masih ada setengah jam lah. Ada setengah jam kita pakai. Oh, ini belum sampai dendrogram. Maaf, maaf. Oke, oke. Anggap aja dia sudah berhenti di sini ya. Tinggal tinggal menggabungkan jadi satu klaster yang besar. C ABDE dengan C, ya ini yang single linkage. Yang complete linkage ternyata A dengan BDEC. Nah, jadinya seperti itu. Nilai yang terkecilnya adalah 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalau mau buat dendrogram, ya ini di spreadsheet saya nggak bisa bikin dendrogramnya. Jadi kalau Anda mau nyusun apa namanya dendrogramnya, mulai tadi yang paling pertama di merge digabungkan apa BD ya, BD ditaruh berdekatan begini. Kemudian dengan E ya, setelah itu E. Kemudian dengan A dengan C. Ya, bisa jadi ke sebelah kanannya masih akan ada lagi. Oke, lalu gimana menggambar dendrogramnya? Hmm. Ya, ini nggak ada penggambaran dendrogram, aplikasi untuk menggambar dendrogram itu pakai Draw.io itu ya. Tapi itu pun masih semi manual. Oke, ini aja. Eh, Mulai dari yang paling bawah, B dengan D, itu tongkatnya untuk dendrogramnya itu dinaikkan sedikit, kemudian digabungkan. Lalu dengan E, ternyata lebih dekat. Ya, eh, ya, ini harus digambarkan ini. Kalau hanya ini nanti takutnya salah paham. BDE, ya, mana ya bikin dendrogram?
aplikasinya. Nanti dicarilah sama-sama ya. Oke, Max juga begitu. Ini mulai mergingnya adalah di BD, merging lagi dengan WD-nya, kemudian ini hasil akhirnya. Ya, max complete linkage itu ambil yang paling besar, min atau single linkage itu diambil yang paling kecil untuk ngisi apa namanya. Ya. Ada yang bersedia menggambarkan ini, contoh ini begitu, bikin dendrogramnya. Oh, coba ya. Draw dendrogram online. Nah, visual paradigm. Oke, kita tunggu sebentar ya. Mana ini? Ya, intinya kalau di sini ya yang digabungkan duluan adalah 3 dan 6. Ya, buat aja 3 dan 6 terus digabungkan dengan garis horizontal. Lalu yang di merge berikutnya itu adalah 2 dan 5 digabungkan ya, dikasih garis penghubung ya, 2 dengan 5. Tadi 3 dengan 6, sekarang 2 dengan 5. Nah, ini posisi jembatannya begitu. Jadi 2 dengan 5, 3 dengan 6, ini posisi jembatannya ini. Ya, posisi jembatannya harus beda. Harus yang berikutnya harus lebih tinggi. Jadi 3 dan 6 ini dibuat seperti ini, bisa dibuat lebih rendah, tidak ada masalah. Kemudian nah, yang ini university yang ini tinggi sekali, ya lebih tinggi dibandingkan yang itu. Kemudian menggambar garis tengahnya ini harus lebih tinggi. Ya. Oke, pakai contohnya. Saya randomkan lagi. Saya randomkan lagi ya. Oke, untuk contoh yang ini sama masih di 6 instance ya. Dari yang cepat aja pengerjaannya. Oke, saya random dulu. Dan between 1 sampai 10 aja. Oke. Oh, sampai 99.
1 sampai 10. Ini saya kopikan dulu. Hop. Wah, sama nilainya. Oke, kita lihat ada yang duplikat enggak. Ini 5 dan 5, 9 dan 7 ini double ya. Saya ganti aja. Ini 8 1 misalnya. Oh, 1 juga triple bahkan. Ya, tar. Oh, ini masih masih rumus random. 3 dengan 1. Ini 2. Ini wih, ada lagi 9. Nah, saya pastikan dulu tidak ada yang double. Ya double tidak apa-apa sih, ini kan hanya matriks jarak, bukan, kita nggak bicara tentang primary key, secondary key, dan seterusnya. Ini kasih berapa ya? 5. Oke. Kemudian 7, 8, 9. Oke. Ini diisi 11 misalnya. Buat 10 ya. 4, 3, 2, 1. Iya, 10. Berarti yang kembar ini diisi 10 aja. Oke. Nah, perhatikan ya. Ketika mau menggabungkan, unsur pertama yang dilihat adalah yang mana nih, yang paling dekat. Ya. Ternyata B dan D. Oh, kok kayak contoh tadi. Maka tuliskan sini B dan D. BD itu yang pertama kali digabungkan. Kemudian, karena ini paling kecil ya, angkanya 1. Saya kasih warna aja deh. Kemudian, ingat ya, kita baru membentuk kolom-kolomnya ini, kolom-kolomnya matriks. BD, kemudian A, C, E, ya. A, C, E. Oke. Sekarang kita hitung ininya. Oke. Nah, sekarang kita hitung jarak. BD ke A. BD ke A berarti B ke A, D ke A. Ini ya. B ke A, D ke A. Kalau menggunakan single linkage, maka pilihannya adalah apa? Pilihannya adalah 4. Dari 4 dan 9 itu yang lebih kecil mana? Ya. Nah, sama ini yang bawah ini complete linkage. Dari 5 kali 5 sama jadi 4 kali 4, cuman tadi ya penggabungannya sama, tapi dia akan milih jarak yang paling jauh. Jadi ini hijau juga ya. Saya kasih hijau. Jadi kalau yang single linkage 4, yang max linkage adalah 9. Gitu. Lalu
Yang terdekat kedua. Atau ini diisi dulu deh. BD dengan C. B dengan C, D dengan C. Ya, 2 sama 6. BC. Ya, ini juga pink juga. 2. C dengan A itu 10. A dengan E 8. C dengan E 7. Apa ini C dengan E? 7. Oke. Nah, saya sudah mulai ngantuk ini. Ya, BD dengan E, B dengan E itu 5. Oh, ini ya. B, terus D dengan E. D dengan E 3. Ini saya kasih warna yang lain. Biru yang ini. Oh, kok sama. Oke. Oke. Maka, loh ini 2 dan 6. 2. Kok 2 dengan 6. 5 dengan 3 ya. 3. Ini bukan pink. Biru aja, biru. Oke. Sudah terisi matriks 4x4, tapi yang dipakai hanya 6 ini. Lalu berikutnya matriks 3x3. Ingat, merging itu akan selalu melibatkan yang jaraknya paling kecil. Ya. Nah, ini kebetulan yang bisa diajak bergabung adalah antara BD dengan C. Nah, BD dengan C. Gen A dengan E. BD C A E. Ya. BD dengan A, BD dengan C dengan A, CA-nya 10, BD dengan A-nya 4. Ini 4. BD dengan E 3, C dengan E 7. 3 dengan 7, 3 lah ya. Kemudian AE itu 8.
Teruskan lagi. Ya. Berikutnya yang digabung adalah yang paling kecil, yaitu BDC dengan E. BDC dengan E. Terakhir ini yang digabungkan BDC dengan E, berarti BDC BDC nah ini tinggal BDC dengan A, E dengan A. Buat sama 8. 8. Ya. Jadi ini hasil penggabungannya seperti itu. Nanti kalau buat dendrogram, mulai dari B dengan D dulu digabungkan, kemudian sebelahnya kasih C, nanti disambungkan lebih tinggi lagi dengan C, sambungkan lagi lebih tinggi lagi dengan E, baru yang paling kecil adalah yang terakhir adalah A, gabungkan juga. Ya. Kalau komplit tadi pertama complete linkage ya, pertama kalau mau menggabungkan tetap menggunakan yang paling kecil. Cuman ketika mengisi fill in matriks berikutnya, maka harus mencermati ya, yang BD dengan A ini berarti B dengan A, D dengan A, mana yang paling jauh. Nah, kan itulah kenapa namanya max atau complete linkage. Oke. Terus jadi dendrogram. Cuman saya bingung ini tadi ngeliat ini gimana caranya ngisi. Oke. Ada kelebihan kekurangannya ya. Kalau menggunakan min, ya, seandainya klasternya seperti ini ya, maka menggunakan min itu nanti dia akan menghasilkan, apalagi kalau klasternya banyak ya, klaster banyak begitu, dia akan menemukan bentuk seperti ini. Ini kekuatannya min, ya, pengukuran jarak atau pengukuran similarity min. Kekurangannya, ya, dia bukan anti sama sekali ya, cuman kalau secara visual kita lihat di sebaran data yang original points, kemudian setelah diproses dengan menggunakan hierarchical, kemudian ada satu bagian yang ada noise-nya lah, ada outliers-nya, maka dia ini yang perlu hati-hati ya. Jadi akan ketarik ke noise ya. Akan lebih ketarik ke noise. Ya. Kalau max kebalikannya. Jadi kelebihannya adalah dia nggak gampang dipengaruhi oleh outliers. Jadi kalau original pointnya seperti sebelah kiri itu ya tetap
bundle gitu ya. Nah, kekurangannya adalah kalau max itu dia asumsinya adalah titik-titik data itu sifatnya membulat, apa ya? Ya bulat lah seperti bola ya. Bias towards globular cluster. Jadi seperti bola gitu ya. Globular cluster. Jadi bentuknya adalah bola. Mengasumsikan seperti itu. Nah, kemudian kekurangannya dari Max untuk mengisi itu adalah tends to break large cluster. Jadi kalau seperti ini apalagi ada noise-nya ya dia nggak bisa ya Max. Nah, bisa pakai nested cluster juga ya. Ini group average, ngitung rata-ratanya jarak. Ini lebih ruwet ya. Kalau tadi kan tinggal ambil min-nya atau max-nya. Ini ngambil jarak yang dibentuk antar titik. Ini group average ya. Oke, saya kira itu yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Sudah mulai ngelantur, saya ngantuk ini. Kalau ada pertanyaan, taruh di grup saja ya. Taruh di di grup WhatsApp kalau ada yang ingin tanyakan. Kemudian ada beberapa, coba saya carikan dulu ya. Ada di YouTube itu yang bicara tentang ini max dan min, single linkage dan clustering ya, hierarchical clustering. Dosen yang dari Indonesia ada. Nah, ini ya enggak apa-apa lah. Coba dulu ya. If this is to be the end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara menghitung. AB juga sama. Untuk AB, lifetime-nya dia muncul mulai dari sini, menghilangnya di sini. Suaranya khas. Jadi jaraknya adalah suaranya Pak Haris. Dikurangi, ya, dari sini 2,5 dikurangi, posisi di sini kan 0,5, 0,71 ya. 0,71, jadi sama dengan 1,79. Nah, kemudian itu lifetime. Sekarang bergeser. Tadi dari konsep lifetime, kita bergeser ke cluster. Perubahan cluster dari yang tadinya 2 cluster berubah menjadi 3, maka jaraknya bisa lifetime-nya bisa 1,09. Begitu pula dengan 3 cluster lifetime ini. Berarti dia yang 3 cluster itu ada yang lain kok. Nah, nanti saya carikan lagi ya. Ada yang dari Indonesia.
rumah coding. Ini dosen Malang juga kalau nggak salah, saya lupa ya. Nah, itu lagi 4 dan 5 tetap kecil mana? Oh, 2 terhadap 1 juga gitu ya. Nah, ini tinggal disilang aja teman-teman. 1/3 terhadap 2. Jadi nanti bisa dipelajari ya, saya kasih 2 link YouTube tadi untuk menguatkan lagi. Baik, sekali lagi terima kasih sudah bersedia hadir ya, pemaksaan ya, dosen pemaksaan untuk kuliah malam gitu ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf karena Anda dipaksa untuk kuliah malam-malam begini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi besok siang ya, 2:30 ya, 3 dengan materi lanjutan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.